misalkan jualan pulsa kan nggak seberapa, karena kan di sini Pak Selamat juga jualan pulsa, kami yang belum ada aja. Nah, kalau dari saya selama ini yang relatif itu kan bayar listrik tuh, karena setiap bulan kita juga butuh untuk membayar itu, dan mungkin kita harus bayar Maret atau Alfa. Selama itu tidak mengganggu usahanya warga kami sendiri, kalau bisa berangkat itu. Nah, kemudian nanti kalau kita juga punya jemaah, jadi ibarat koperasi lah, anggotanya kita yang bisa menghidupkan operasi kita ya kita sendiri. Artinya mengubah pola pembayaran kita. Kalau selama ini kita membayar itu pakai KP atau menggunakan Indomaret atau Alfamart, ini karena kita nantinya misalnya di usaha, ya kita sedikit mengubah pola transaksi kita ke dalam itu. Setahu saya sih kalau kita di Indomaret kan 2.500 ya, atau 2.000 berapa saya lupa ya. Nah, tinggal nanti dengan bank itu biasanya ada profit share, kita dapatnya berapa. Misalkan kalau di sini kita hitung aja, satu jamaah masjid itu ada sekitar 50 aja misalkan yang bisa menjadi nasabah atau menjadi pelanggan, kan jadi minimal ada fix pendapatan dari itu perbulannya itu dari satu usaha itu. Dia bisa juga mungkin dengan kita yang tidak mengalami itu, ya yang lainnya juga sangat dimungkinkan. Yang pertama karena tidak dibutuhkan modal yang besar, ya kita hanya dalam menggeser keuangan dari BSI. Kalau memang BSI memungkinkan membuka kemudian meminjamnya itu fisik, sudah ada pembayaran itu, ya lebih lagi lebih salah satu, tidak usah kita ini sebagai lagi. Tapi kalau memang belum ada ya yang saya tahu itu di BSI atau di BSI. Kalau BSI itu mungkin kalau BSI ya mungkin pakam. Nah, kalau mau lebih lagi, tapi ada ini saya nggak tahu tuh mana ada berapa pastinya ya. Konteksnya kalau yang saya tahu sih agen sembako tuh Pak, itu kan panennya biasanya kalau ada pencairan BRT atau bansos gitu. Cuman kalau ini kayaknya nggak bisa lah kalau gitu. Saya lebih cenderung menyarankan itu yang transaksi non tunai. Kalau kita coba ini kan kita nggak perlu langsung tergesa-gesa nyari yang lebih dulu, kita coba yang itu dulu. Kalau itu dimungkinkan ya lanjut, nanti bisa diberikan berapa. Kemudian Pak, ini salah. Terima kasih Pak. Sekian saya ambil dulu ya. Jadi memang saya juga satu ketika yang disampaikan Pak Wawan itu minimalnya kita ini belajar secara teknologi, kedua belajar mengenai perkembangan zaman supaya update itu, kemudian yang ketiga ketiganya ada kesinambungan dari sebuah organisasi, tentunya ada kegiatan lah. Kemarin itu juga saya ada marbot dan disampaikan oleh penasihat ini baik buat saya tuh. Waktu-waktu sholat dia di sini, waktu-waktu siang itu saya saja. Nah, tinggal dibagi saja kemampuan waktunya berapa, katakanlah 250 atau 300, kalau sampai 500 itu saja lah. Dia sisanya dengan saya, karena dengan saya barangkali dengan saya rata taruh itu ya mahasiswa sih barangkali 100 juta sebulan kelihatannya bisa napas lah. Kemudian keduanya dia juga dapat pengalaman. Nah, kemudian samping itu juga bisa menghidupkan ini organisasi masih khususnya di unit kegiatan ini. Nah, cuma kemarin kelihatannya hanya bisa ngajinya saja ketika belajar komputer dan IT khususnya itu mentok, karena saya coba itu agak mentok. Jadi saya nggak membandingkan. Ini sebagai sharing saja. Di Usbagati itu kayak ini tingkat satu itu udah saya suruh buat PowerPoint. Nah, kalau yang kemarin kelihatannya agak terpotong. Terlepas dari itu, ya barangkali bukan dulu kita lah, karena kemarin dia sudah ngomong, Pak, saya sudah dapat pekerjaan yang alhamdulillah. Nah, kembali lagi ke cerita Pak Wawan kaitan dengan masalah bidang itu saya setuju. Cuma memang dari dulu juga saya jangan sampai bersinggungan atau mengambil apa yang sudah ada di Kapuk. Itu saya sangat tidak berharap itu, karena dulu pernah juga kan membuat jasa pembuatan perpanjangan SIM Pak Ivan. Cuma begitu ini saya tolak, ketemunya dengan Pak Dadang. Wah, guru dewek ya beda, jangan kan. Kalau bisa malah itu setiap yang dari Kapuk ataupun dari luar sudah masukkan kepada Dadang semua gitu. Waktu itu bahkan tidak bersaing, malah saya mensupport dan sekali lagi ada yang di luar juga saya mintanya ambil 100%
mengarahkan ke Pak Dadang. Itu keluarnya itu sudah Pak Dadang dari ke Pak, tapi saya sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini keberkahan semua buat kita. Amin. Terutama Sohibul Bait nih yang sudah mengeluarkan luar biasa. Ada rooftop, ada apa lagi itu? Ada kopi Palestina. Pertama, mohon maaf, jujur sejujur-jujurnya, saya belum paham diundang malam ini untuk apa. Sifatnya pribadi atau pengurus DKM atau ke-RW-an. Itu yang pertama. Yang kedua, ujung-ujung tadi Pak Haji Ade menyampaikan sangat luar biasa mengenai unit usaha. Setahu saya, mohon maaf sekali, saya bukan usahawan, karena saya juga mantri, tapi mantri nggak praktek juga, jadi bisnisnya kurang jalan juga. Setahu saya untuk membuat unit usaha kan harus ada legalitas. Badan usaha. Nah, dalam hal ini kalau memang mau seperti itu, ya ujung-ujungnya saya terserah pasrah kepada apa hasil keputusannya. Karena kalau seandainya bareng-bareng, insya Allah ya cemplung sumur bareng, ibaratnya mengkono lah beli dewekan. Kalau menurut saya, kalau memang pantas masjid ini membuat unit usaha, itu sah-sah saja. Tapi kok saya lebih cenderung setuju apa yang disampaikan Pak Dahlan. Kalau memang kita mau membuat unit usaha, ya di luar organisasi DKM. Perkara nanti hasilnya kemudian kita infakkan atau untuk kontribusikan kepada masjid, itu bagus. Cuman dalam hal ini kan yaitu tadi, kalau memang mau membuat unit usaha pakai unit usaha, berarti kan kita harus bikin legalitas dulu. Badan usaha apa yang akan kita jalani, baik CV maupun PT. Saya kira bapak-bapak lebih paham akan itu. Tapi yang saya tangkap, mungkin maksud Pak Haji Ade adalah sementara pakai punya Pak Haji Ade, mungkin maksudnya begitu ya Pak Haji. Nah, artinya kalau memang pakai unit usaha yang dimiliki Pak Haji Ade yang selama ini sudah jalan, yang saya dengar ada jasa tenaga security, jasa konstruksi tadi, jasa apa lagi, catering dan sebagainya yang saya nggak tahu persis. Terus lantas kami di sini berperan sebagai apa itu loh? Pengurus unit usaha, pemilik, atau karyawan, atau sukarelawan. Saya kira jadi saya bingung terus terang aja. Terus kalau memang tadi Pak Wawan juga sangat bagus, artinya kalau memang mau mencoba itu, tapi ya mohon maaf sekali lagi, kalau menurut saya dipisahkan saja dari organisasi DKM. Kita bikin unit usaha, tapi yang hasilnya nanti kita sebagian kontribusikan kepada masjid. Karena namanya juga belajar ya Pak Wawan ya, mohon maaf. Ya wis cilik-cilikan we dimin gitu loh. Terus bila perlu kita kategorikan yang modal sekian, bidang apa aja. Kayaknya kalau Pak Haji Ade awal itu menyampaikan itu sangat luas. Menawarkan catering, menawarkan konstruksi dan sebagainya. Itu menurut saya. Jadi kalau misalkan masih menggunakan PT-nya Pak Haji Ade, yaitu pertanyaan saya,
kita ini sebagai apa gitu loh. Sebetulnya kalau mohon maaf, kalau memang pengen simple, kan Pak Haji Ade sudah jelas. Udah aja niatkan, karena itu PT atau CV atau apalah, punya Pak Haji Ade, hasilnya saya amalkan infak ke masjid. Itu mangga-mangga saja, silakan. Tapi kalau melibatkan kami, artinya ya kalau menurut saya bikin unit usaha baru. Tapi ya mohon maaf, di luar ke masjidan itu. Kalau dari entrepreneur masjid kan sebetulnya ya jujur aja, saya juga baru di sini aja, tapi ya sangat luar biasa. Masjid ada seksi entrepreneur, seksi usaha. Setahu saya, mungkin karena pengetahuan saya terbatas, setahu saya ya nyari donatur saja sebagai seksi usaha untuk menambah, untuk kelancaran takmir masjid. Itu saja, barangkali mohon maaf barangkali dari yang lain. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya barangkali ada dari kita yang tersinggung dari bahasa saya. Mohon maaf, dan kami tidak bermaksud apa-apa, karena jujur usaha juga nol saya tuh secara pribadi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, intinya yang pertama setuju untuk ada usaha, namun demikian di luar daripada struktur BKM. Alhamdulillah. Kedua, ya, kita alhamdulillah sudah dijembatani, sudah difasilitasi. Apabila nanti memang setuju untuk unit usaha, kita sudah ada nama atau pinjaman CV atau PT dari Pak Haji Ade. Tinggal action, mohon maaf, mungkin kayak semacam salah mungkin ya. Jadi kita kumpulkan orang-orangnya yang biasa bayar kayak saya di Indomaret, di Alfamart, ayo jalan-jalan di sana, bayar di sini aja. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Haji Amir. Ini selanjutnya RW. oh Pak Iwan dulu, Pak Iwan. Sebelumnya saya juga minta maaf, ini kayaknya ada sedikit miss antara obrolan saya dengan Pak Ade. Nah, iya makanya juga. Nah, yang saya bilang anggap miss ini, saya berpikir waktu Pak Ade menyampaikan ke saya itu untuk mahasiswa Uswagati, dan kegiatan itu akan diselenggarakan dengan teman-teman Uswagati. Nah, memang obrolan itu di dalam masjid. Sampai ada yang pernah nyeletuk ke saya waktu itu mau bikin unit usaha one day one holiday itu nanti untuk masjid semuanya. Saya rada-rada ada apa nih gitu loh. Sebenarnya saya tidak paham juga maksud Pak Ade. Yang saya tangkap, saya bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa Uswagati membuat usaha di luar masjid, di luar DKM. Setahu saya itu, pemikiran saya selama ini itu. Saya akhirnya memberikan beberapa konsep, yaitu tadi one day one holiday in Cirebon. Saya bilang kita bikin beberapa media yang harus kita buat sendiri seperti itu. Konsepnya nanti akan digarap sama teman-teman di Uswagati. Jadi awalnya dari situ Pak Haji Ade. Iya Pak. Mungkin apa yang disampaikan Pak Haji Ade ke bapak-bapak ya tadi unit usaha DKM jadinya. Jadi saya juga rada kok kaget juga sebenarnya, saya terus aja kaget gitu loh. Kok tiba-tiba ditarik ke DKM semua gitu dan melibatkan bapak-bapak di sini. Sebenarnya waktu itu obrolan saya dengan Pak Haji Ade itu dilibatkan dengan teman-teman mahasiswa. Jadi saya bilang saya bisa bertanggung jawab
untuk usaha ini membangun bareng-bareng dengan teman-teman mahasiswa gitu loh. Saya tadinya berpikir seperti itu Pak De. Dan bapak-bapak di sini sebenarnya tidak mengetahui urusan kita tadinya seperti itu. Tiba-tiba saya di WhatsApp, loh ini ya saya merasa bertanggung jawab. Saya merasa bertanggung jawab, kayaknya ini ada miskom antara pemikiran saya dengan pemikiran Pak Ketua DKM. Jadi seperti itu Bapak. Kalaupun ide gagasan itu sebenarnya yang saya tumpahkan itu ya buat teman-teman mahasiswa, bukan buat bapak-bapak pengurus DKM sebenarnya. Jadi saya juga mohon maaf apabila obrolan saya dengan Pak Ade tidak nyambung, tujuannya seperti apa. Tapi kalau tadi Pak Haji Amir menyampaikan atau Pak Wawan juga menyampaikan unit usaha yang kita buat ada share untuk masjid, itu saya setuju. Tapi unit usahanya kita buat di luar. Nah, iya. Seperti itu. Waktu saya ngobrol dengan Pak Haji Ade juga ada yang nyeletuk seperti itu sih memang. Ya sudah dibuat di luar, tapi hasilnya sebagian diinfakkan ke masjid. Dan ada juga sebenarnya beberapa unit usaha kalau mau dibuat di DKM. Contohnya Pak Jajang ini sebenarnya sudah mulai jalan. Jadi unit usaha itu untuk dakwah, unit usaha dakwah. Kita bisa buat TikTok dakwah, genjring, terus kajian-kajian fikih, itu bisa dimasukkan ke dalam YouTube konten. Nanti itu ada hasilnya. Kenapa tidak itu yang dilakukan? Jadi kita berdakwah lewat multimedia. Insya Allah kalau itu yang mau berjalan buat DKM, saya setuju dan 100% saya akan ikut. Karena saya pun bermain di media sosial digital. Jadi kalau masjid bikin unit usaha sambil berdakwah, istilahnya AdSense-nya bonus lah, itu bisa masuk ke masjid. Menurut saya seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf, kayaknya ada miskom antara saya dengan Pak Haji Ade. Tapi kalau misalkan mau membuat unit usaha, ya tadi setuju saja. Gitu loh. Tapi kalau bisa ya di luar, hasilnya nanti mau diinfakkan sekian persen silakan. Jadi begitu Bapak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang dicontohkan atau dilakukan oleh rekan Jajang, alhamdulillah didukung kalau yang itu. Tapi yang unit usaha yang tadi menyangkut tentang kerjasama dengan Pusragati, berarti sifatnya di luar DKM ya. Ya. Nanti mungkin Pak Iw ya selaku penanggung jawab administrasi daripada KRW-an, mungkin beliau akan menggerakkan. Nah kita tadi saya garis-bawahi, kita hanya untuk jadi salesman. Supaya apa tadi banyak, ya banyak semua pengurus masjid kalau maunya menggerakkan, ya contohnya untuk pribadi perorangan mungkin dalam 1 bulan 5.000 bisa untuk unit saya yang tadi. Dan mohon maaf ada contohnya kemarin Pak. Ya, mohon maaf ya barangkali ada yang belum dengar. Contohnya yang di YouTube Pak, dieksploitasi. Mohon maaf ya, Pak Edi, Mak Edi. Oh ya. Berapa minggu aja udah Ya, dapat 1 juta. dieksploitasi oleh orang dari luar kapuk Iya, ya. dapat 1 juta hanya berapa Jadi, minggu. Konten. Dibuat konten, Iya, viral. dibuat konten. Iya, Dapat free. pihak dari keluarga Pak ini sebenarnya dari luar kapuk dari luar. Oh iya. Dieksploitasi.
koperasi ya, tapi kan koperasi tetap harus berbadan hukum. Iya, koperasi berbadan hukum. Itu. Berarti kalau mau koperasi tapi berbadan hukum. Berbadan hukum. Dan Karena koperasi itu adalah jelas itu satu bentuk berbadan hukum. iya. Iya. Tapi nanti fleksibelnya jadi koperasi itu siapa sih yang mendirikan anggotanya dari DKM misalkan? Bisa juga gabungan dengan RW. RW. Cuma ingat kan gitu ada non muslim kan gitu kan. Jadi nanti gerakannya juga kita nggak bebas kalau seandainya menyangkut masalah keagamaan. Jadi perlu dipilah. Kan kesempatan membuatnya ya. Itu saja sih. Kalau Koperasi jadi di sini. sebenarnya Mau sekarang iya kan. Muslim itu ada hubungannya. Iya kalau masjid ya ini kita arah labanya. arahnya. Kalau kita mendirikan tadi di sebelumnya di KRW ya. Kalau di KRW ya. Iya, kita mesti gini. Kalau tadi fokusnya nih koperasi ya. Iya. Koperasi kan dari oleh dan dua anggota. Ada tentang wajib, ada tentang pokok dan tentang syariah. Ketika nanti koperasi itu untung, yang dapat itu ya anggotanya. Walaupun yang beli itu non muslim, yang beli itu muslim, aneh gini, nggak bisa kita justifikasi kalau misalkan tadi itu ya, nggak pendapat ya. Ini kan di luar obrolan itu ya. Kalau bicara masalah unit usaha, itu yang nggak ada masalah kalau kan tadi di koperasi, nggak ada masalah. Karena koperasi itu kelompok, jadi nggak ada kaitannya dengan masyarakat. Pun itu yang nanti yang dijual itu di lingkungan kita dan menjual juga nggak masalah juga. Nah kalau tadi kita pertama mesti fokus dulu nih, mau dilanjutnya kemana dulu nih, jangan bicara unit usaha dulu deh. Karena kalau bicara unit usaha nanti malah agak ini kita udah ngomong ngalor ngidul, ternyata ujungnya ini menurut kajian mungkin yang mengetahui secara detail agama itu boleh atau nggak boleh. Kalau boleh nggak ada masalah, kalau nggak boleh ya jangan kita paksakan juga kan gitu Ya, jadi kalau boleh nggak boleh, ini contohnya kan gitu kan masjid yang di Ya. Jogja. ya. Ya itu kita contohnya ya. Ya. Jelas itu melalui kajian dan pengawasan, apalagi sekarang dalam kiblat ya, orang kebanyakan kok manajemennya bagus di Karya. Yang keduanya Salman, Iya. Masjid Salman ITB. Ya. Sebenarnya Itu kalau kita kembalikan ke kamus apa, ya sejauh mana baru buku yang kita baca, karena tiap boleh itu pasti ada dasarnya juga, ya, yang nggak boleh juga ada dasarnya. Dasarnya ya. Mungkin ya kalau yang terlalu ortodok itu karena mainnya kurang jauh aja gitu loh. Dan dalam arti mungkin ada hal yang kita kalau kita lihat Pak Mustafa itu kan bijak menurut saya, tidak akan mengatakan tidak, tapi tetap Memberi solusi. memberi solusi. Tapi ya tetap saya kalau untuk Masjid At-Taqwa saya nggak tahu apakah ada operasinya apa enggak. Ada ya. itu sewa makan Itu juga berarti sih. yang Hah? Sewa makan Berarti juga. kalau situ Iya, langkah enggak kita maksudnya langsung dibanding kita lagi sama ke Jogja. lembaganya mendirikan koperasi enggak kan gitu kan ternyata ada. Atau aku punya unit usaha kok. Apa? Ada. Ada. punya unit usaha. Ada TK, ada Iya. sewa kios, Iya. terus Penginapan, penginapan Islamic Center. Ya, jadi maksud saya terserah itu apa mau didirikan koperasinya, apa unit usahanya, lembaganya. Jadi Ayah Pak masjid Jajang. boleh. Oh, Ya. Intinya Boleh, intinya boleh kan gitu. Cuma kita tempatkan lah mana yang ngomong untuk pertama ide masjid, itu kan mana yang bener. kebetulan kita Baheula kan dari obrolan santai. Kita menjadi ketua Berarti mau ada apa aja. ya? BUMDes. Itu jadi yang itu dibeli handphone aja. Ya, Beli kamera gitu jadi modal sendiri, Pak. Menjadi ketua menurut saya begitu. Ya sudah lah, Oke, Pak. Lanjut. Oke, silakan. Nanti Pak. Ya, sekarang Pamungkas ya. Nanti setelah itu baru Pak Dedi tadi udah makan snack belum ngomong tuh. Iya. Kalau udah makan snack, Oke, ya silakan Pak. Untuk jalan-jalan. Waalaikumsalam. Satu. Ya, terima kasih semuanya. Yes, saya yes. Harus data dari awal. Nama, ketua, direktur, bendahara, sekretaris, lari ke anggota. Nah ini cara penggajiannya gimana? Jujur, saya kan juga mendengar tiap hari Pak Ketua, maaf. Tadi Pak Dayat bilang orang-orangnya hanya itu aja, baik di RW ataupun di DKM. Sekarang bicara secara nasional aja Bapak.
dalam usaha ada keuntungan. Sekarang dalam kerja di masjid ada pahala, itu sudah sulit Pak. Nah, jadi ini yang harus dilakukan dari awal kalau misalnya kita membangun usaha. Kalau saya sebetulnya kalau di dalam pemasukan masjid, mungkin ada teknik lain yang dapat menghasilkan lebih pada usaha dan tidak timbul di mata orang umum karena profesi. Bapak Bani bilang, oh masih perlu usaha untuk berdoa, untuk ibadah, itu salah satu motivasi atau yang harus dicermati. Ini saya punya ide, bukan untuk bersaing dan realnya ada. Di daerah kita ada guru ngaji di rumah masing-masing. Anak didik murid, yaitu orang tuanya punya anak di si A atau si B. Dalam 1 bulan dia sebetulnya judulnya gratis Pak. Tapi kenyataannya tetap dalam 1 bulan ibu dan orang tuanya itu tetap ngasih terhadap si guru tersebut. Nah balik lagi tentang usaha, maaf sebenarnya usaha itu semuanya cuma langkah yang sulit. Karena apa, hubungan dengan emosional, hati, misi atau misi. Itu loh. Saya percaya terhadap bapak semua karena punya aktivitas masing-masing. Kalau saya punya ide, maksudnya mohon maaf, kenapa tidak datangkan aja guru yang handal kontrakannya di masjid dengan bahasa gratis? Nanti akan timbul seperti itu Pak. Mungkin lebih daripada usaha ada ruginya loh. Jadi sama untung, dari jasa mohon maaf. Kayak seperti kita pembayaran listrik kasih untung Pak. Tapi nilai itu kelipatannya banyak atau tidak? Jangan kategori usahanya yang rame, hebat, tapi hasilnya tidak ada. Kan begitu. Kalau saya punya ide, siapkan aja guru pengajar yang handal, yang bisa untuk mendidik anak kita, atau ibu-ibu kita, atau istri-istri kita. Sehingga nanti timbullah di situ sumbangsi besar terhadap masjid karena dinilai oleh masyarakat musik itu ada kehidupan yang lebih daripada sebelumnya. Itu satu. Poin kedua, tadi bapak-bapak mempertimbangkan apakah dikelola oleh DKM atau RW. Sebetulnya tetap berat Pak. Saya anggap semua itu. Saya selaku pemangku RW, bila mana saya punya usaha di RW, siapa yang tidak? Balik lagi ngomong awal Pak, sifat yang apa namanya? Fardu ain, fardu kifayah aja. Apalagi ini usaha ada uangnya. Mohon maaf saya ngomong sebelumnya. Loh, saya melangkah mungkin di antara staf kita atau struktur organisasi kita di dalam DKM atau KRW ada banyak yang lain bermisi. Percaya melangkah sudah betul-betul semangat. Mohon maaf nih. Nah itu yang harus disikapi. Ketiga, kebetulan saya tanggal 13 kemarin terpilih menjadi Direktur BUMDes Badan Usaha Milik Desa. Jadi komisarisnya yaitu desa berdasarkan anggaran dasar dalam 1 tahun maksimal 20% ke bawah dari ADD, dari JD. Kita pusing Pak. Karena apa? Tuntutan dari pemerintah desa harus berkomunikasi. Saya mencoba, itu pun dengan berat sebetulnya. Karena apa? Bertanggung jawab dalam hal uang, dan keduanya kita bertanggung jawab menggaji perangkat desa sampai RT dalam hal pembagiannya. Itu pun amanah banget Pak. Dan sementara saya dapat apa? Kan begitu. Nah, tapi karena saya sudah niat akan coba. Itu pun jenis usaha tidak yang besar-besar Pak. Mohon maaf Pak, jadi proyek konstruksi, aduh, saya mau dulu dah. Karena satu kemampuan modal kita tidak mampu. Keduanya harus ada perangkatnya. Ada nasi goreng 200 per porsi, 10.000 sama pulas. Kalau dari 12.000 dipromosikan untuk kemasyarakatan Yasin awalnya. Makanya obrolan yang awal itu termasuk ada rumah sakit di mana untuk perawatan tubuhnya misalkan seperti itu. Cuma Iya. kaitan dengan ini tadi kan pengembangannya kan lebih meluas. Nah ini kemarin saya pikir misalkan untuk
bagian konstruksi ini ahlinya, tenaga ahlinya sudah ada misalkan. Nah, kemudian Pak Ade ini sudah ada kontak dengan sana bahwa saya siap misalkan seperti itu. Nah, ternyata di sini kan masih runyam kan usaha ini. Nah, sekarang sudah diperuncing lagi dengan pandangan bapak-bapak ini. Mudah-mudahan nanti kesimpulannya lebih merucut. Iya, itu maksud saya. Maksud saya gitu. Jadi contoh misalkan konstruksi bangunan sudah ada skillnya untuk ahlinya kan gitu. Nah, itu perlu orang-orang pekerjanya misalkan untuk yang tadi masalah catering ya sudah ada ahlinya misalkan. Ini tinggal merucut apa yang bentuk yang sudah ada ini, yang punya bendera Pak Ade ini kita fungsikan sementara, apa memang koperasi nanti apa atau RW punya lahan apa, sudah ada gambaran gitu. Tapi dalam hal ini belum ada kesepakatan bersama, jadi masih gambaran-gambaran saja. Itu aja gambaran saya. Jadi kemarin memang sebelumnya kita sudah ada obrolan ya dalam luwes, tapi memang kita selalu berkontribusi untuk bagaimana ini untuk ada kegiatan-kegiatan yang positif itu aja. Itu aja Pak Adi saya hanya mungkin Pak Parusi. Pak Parusi monggo idenya. Nah, itu monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara teknis memang tidak sederhana yang Gerak-gerak. kita bayangkan konstruksi. Karena ada 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama itu Modal. itu keuntungan atau margin. Jadi sebelumnya itu harus kita hitung dulu, jangan nanti proyek itu rugi nggak ketahuan gitu. Nah, itu harus kita hitung dulu. Tentunya dengan harga yang update, harga update di tempatnya proyek tersebut. Sebenarnya intinya itu aja. Tapi yang kedua itu masalah modal. Apakah modalnya itu sudah ada atau belum? Kalau bagi saya sih proyek apapun nggak masalah. Enggak ada masalah. Yang satu panggung dengan Bung Alfi ya. Dewa Indra. Jadi suatu kehormatan saya ini, istilahnya di sini saya pendatang baru gitu loh. Tapi ada undangan dari Pak Haji gitu. Ya, saya berusaha datang gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya, kita mengikuti paparan-paparan dari bapak-bapak yang sudah dipaparkan tadi, pendapat-pendapat bapak gitu loh. Jadi suatu badan usaha juga di bawahnya itu punya struktur ya, punya struktur organisasi, ada ketua, wakil, terus di bawahnya ada anggota gitu loh. Suatu badan usaha emang yang namanya usaha pasti itu ada untung rugi, betul apa yang dikatakan sama Pak RW tadi. Terus begini Pak, kita ambil contoh aja umpamanya catering, tadi sudah dipaparkan sama Pak RW gitu loh. Umpamanya kita ambil usaha catering, Mantap tenan. umpamanya kita patok dari harga 12 yang biasa harga normal itu ya. Terus disalah nggak? Nah itu kan usahanya katanya di situ ada untung rugi. Apa jenenge? Untung. Di situ kan mungkin ada berapa persen yang disisihkan buat PKM gitu ya. Perlu dipikirkan juga bahwa di dalam struktur organisasi badan usaha di situ kita punya karyawan atau pekerja. Itu masuknya sukarelawan atau apa? Kategorinya sukarelawan atau pekerja gitu. Jadi ya mau disikapi gitulah. Terus
kayaknya di sini udah dikupas semua sama bapak-bapak itu pendapatnya udah jelas semua. Berarti Jadi tinggal tinggal menyimpulkan. tinggal kesimpulannya aja dari Pak Haji gitu loh. Kayaknya udah jelas bapak-bapak juga di sini nggak ada yang bertanya, berarti cukup jelas di sini gitu Pak. Jadi cukup sekian dulu dari saya. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ucup. Pak. Nah, mau coba Silakan Pak Ucup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya tuh agak bingung Pak Duh, jangan bingung. dengan pembicaraan. Emang kalau obrolan mobil sepedaan agak arah-arah ke situ. Cuman saya kecil kalau di masjid yang kalau orang itu berbeda-beda. Pak Dedi. Saya bukannya pesimis. Nah, gitu. Apakah bisa gitu untuk menjaga seperti itu? Sok, monggo. Karena jujur aja kalau untuk mengadakan begitu ya seloyalnya orang tidak mungkin kalau udah cukup pahala nol bohong soalnya kalau udah namanya usaha ada untung sidin yang kerjanya dapat apa nggak dapat apa-apa mau kerja mustahil. Jadi saya banyak pesimis belajar ya entah aja namanya kayak gimana sebagai bapak tadi yang mana pokoknya saya gini ya intinya kalau itu harus ada ya merah Paling ganteng dewek kan. Lu mosok dipangan dewek, Bro. Iki kawanan. umat rutok. Rutok iki jenenge rutok. Namanya rutok. Ada lagi Pak Dedi. Produksi. Makan dulu. Korbannya habis sama Pak Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasito makan cuci dalam habis. Soalnya pada ada dua, ini ada yang kata pada dan nyaklek, ada yang membolehkan, ada yang Tapi lagi ke makan rutok. Pak Dedi ya, kalau dari umat DKM ya buat ibadah, yang itu adalah itu yang kedua. Mungkin kalau yang kita pernah ke Jogokarian tadi Bandung itu dana umat itu istilah nol kan, tapi istilahnya itu dana itu buat UMKM sekitarnya itu. Nah, di Bagus Salam di Cibubur itu ada unit usaha itu di KM membawahi satu lembaga nanti di lembaga itu ada yang bekerja digaji itu ada cis. Oh iya. Iya. Itu nanti dibawa pengawasan. Hah? Emang guna apa? Emang guna apa ya? Link dari sini. Itu di Bagus Salam. Iya. Selama kan dari sana ujungnya ke sini. Iya, benar kilo artinya. Kilo artinya ujungnya di sini. Bukan umat itu yang biasa semua orang ngomong apa. Di pokok itu nanti banyak masjid itu. Mungkin yang ketiga ya kalau mau maju ini pasti ada pro kontra. Jangan sampai pro kontra itu saya sih nggak setuju nggak mau masjid lagi. Nah itu berarti jadi jangan sampai kita jadikan itu pecah gara-gara kita nggak tahu sistemnya saya usaha kita istilahnya. Makanya kalau mau belajar soal pemisahan antara ibadah dan usaha banyak mas dan kesejahteraan UKM itu supermarket Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang 212 Palu. yang dulunya 212 pengen. Jadi intinya memang tadi yang pertama
Untuk badan usaha itu macam-macam, perseorangan, CV, firma koperasi, yayasan dan PT. Alhamdulillah kalau memang diperlukan dengan segera CV pinjam dulu atau dipinjemin, itu ada. Ya. Kalau yayasan di luar itu jangan dulu diutak-atik. CV, tanda kutip ya. ada lagi saya di tengah-tengah. Tanda kutip. Kalau saya buka semua jadi amburadul. Ya, yang pertama, yang kedua, ya mungkin ya, karena ini sifatnya yang universal, ya di kita itu yang pertama jasa. Jadi terserah jasa apa aja, mau listrik, mau apa dan sebagainya, servis dan sebagainya ya. Yang pertama jasa. Jasa sunat tuh. Ya, masuk. Kan jasa itu masuk. Yang pertama ya, jasa. Udah buka. Jasa sejuta. Yang kedua, food. Food. Ya, makanan, Pak Indra. Ya kan? Yang ketiga mungkin lain-lain ya konstruksi tadi. Di samping kita juga ada insinyur banyak sekali, ya kan? Kemudian cara apa ya? Untuk pengembangan daripada hasilnya juga memang sudah ada ahlinya banyak sekali. Itu ya. Itu yang ada gambaran-gambarannya. Ya, jadi jasa, food, makanan dan konstruksi. Betul. Adapun yang sudah berjalan ya seperti Pak Jajang ya untuk konten-konten dakwah silakan dilanjut. Jadi tidak mengganggu ya daripada ide-ide amal usaha yang sekarang. Adapun nanti mau dibentuknya di luar DKM atau menyatu dengan RW, BUMDes, alhamdulillah silakan. Jadi itu mungkin kesimpulannya Pak Haji. Karena kalau ada tambahan lagi, jadi nanti ada yang berikutnya. Jadi supaya bukan salah dengar, bukan Frank. Karena tadi ya saling pada saat ini si protot-protot masa ini masih nah itu. Ya, sekarang udah jelas. Kalian kita semua istilahnya dipancing. Ya supaya datang tuh kok begini akhirnya Kalau kata saya untuk langkah awal, kalau memang mau bikin, mohon maaf bahasa saya unit usaha, bikin wadahnya dulu, lembaganya dulu, legalitasnya dulu, baru kita bergerak di bidang apa. Jadi, atau bisa direncanakan dari awal berapa, berarti lembaganya apa, mau koperasi, mau yayasan, atau mau apa, CV, PT. Kalau cari yayasan dulu. Enggak. Jadi begini, jadi sebenarnya gini, ini suatu kesempatan Kedau punya yayasan intinya itu. Enggak saya. Oh enggak gitu toh? Oh enggak. Soalnya saya udah diprotes sama Pak Dahlan. Saya di tengah-tengah. Artinya langkah selanjutnya jelas kalau kita sudah punya wadah yang resmi gitu loh. Iya, maksudnya itu tadi kan. Iya. Ya inilah kesempatannya gitu, Kedau punya kesempatan. Jadi kalau bisa sih boleh untuk sementara dompleng. Boleh sementara, tapi paling tidak kalau tidak dompleng kan kita lebih mandiri. Oke, masih silakan Pak Dua. Lanjut. Saya sampaikan terima kasih, dan yang kedua permohonan Pak Wawan sudah terpancing, saya mudah-mudahan positif. Ketiga, ketika seseorang menyampaikan sesuatu itu saya anggap sebagai sifatnya pribadi. Misalnya, mohon maaf saya sebut saya Pak Bayu, bicara seperti itu saya anggap biasa saja dan tidak berpengaruh buat saya. Kenapa? Karena yang diambil itu kawan-kawan semuanya di sini. Itu maksudnya. Apalagi di sana ada seluruh organisasi yang sifatnya dua arah. Bisa saja karena kesibukan dia loncat dan bisa mengambil alih di bidang yang dia dibuat dia. Kemudian yang keempat, boleh di luar unit, boleh di dalam unit. Tujuan saya perhitungannya ada, untuk administrasi nasionalnya ada. Jadi ketika bicara masalah bagaimana nih karyawan dan sebagainya, itu ada hitungan, nggak mungkin tidak ada Pak. Ya. Setelah selesai baru hitungan laba, nah itu diambil pajaknya tuh, pajak penghasilan zakatnya tuh ambil buat kemudian yang kelima, boleh jadi nanti kedepannya sambil jalan disayang. Makanya ketika ada marbot itu sok siang disayang gitu sampai dengan sore duhur silakan ke masjid, asal silakan ke masjid, tapi di luar itu waktu saya pakai sepatu yang benar. Cuma kemarin masalahnya Pak penasihat itu bisa komputer ulang dulu coba deh. Makanya saya yang bisa komputer. Kenapa? Karena butuh buat sayanya. Kalau untuk masjidnya mungkin full, artinya full itu membersih bisa, buat ngaji bisa, dan sebagainya.
kembali lagi ke masalah ini, kalau sekiranya memang ini jalan dan berjalan dengan bagus, saya juga akan saya sandarkan ke masjid. Artinya dia kan masjid kelola, toh saya juga makan sehari 3 piring, kalau ada 4 sampai 5 piring itu bisa ke orang lain kan begitu. Kalau toh saya juga bakal meninggal, kalau seandainya rumah ini buka juga dia bukan dan bukan. Kalau tujuan kita sih akhirat kembali kayak dengan Pak Deddy itu sangat tidak diharapkan ketika perbedaan pendapat justru pertentangan sangat luar biasa. Enjoy saja biasa saja. Karena emang itu sih nuansa dan warna manusia. Benci tidak, orang suka, orang tidak, Wawan senengan dapat kebahagiaan. Boleh jadi di dalamnya juga banyak orang yang benci. Ketika Pak Wawan juga lagi jatuh, banyak orang yang suka, itu luar biasa. Yang penting niat kita adalah di dunia wal akhirah. Itu barangkali dari saya. Cuma yang paling pokok buat saya terima kasih banyak dan mohon maaf. Selanjutnya keberadaan seperti ini saya juga sangat senang dan sangat diharapkan kalau bisa ya sebulan sekali, kalau bisa ya sebulan 2 kali. Saya harapkan kita juga apa ya? Saya harapkan sering. Tapi seminggu 2 kali cukup. Tapi saya juga harus bersinergi dengan yang di masjid Pak Sekjen. Walaupun bagaimana saya paham itu plus minus ada. Ketika di sana ada pertanyaan yang padahal bilang aja saya merasa tidak nyaman. Ketika kesenangan orang itu terambil oleh saya. Saya juga mudah nih. Senang mobil diberikan. Yang mudahnya cenderung kemenangan RW dan UDEP itu begitu. Makanya tidak mau saya tarik udah kan RW. Makanya di dalam undang itu tidak tercantum undangan itu tutup. Undangannya khusus. Terima kasih banyak. Mohon maaf nanti disambung lagi lah, mudah-mudahan kooperasinya jalan, saya juga jalan. Yang penting saya tahu orang-orangnya yang bisa Caranya sih kita munculkan DKM. Setuju? Jadi saya bersudah gitu. Leadernya saya lah. Ya gitu aja Pak. Jangan ini tengah-tengah. Ini nih kayaknya enak banget nih. Baik, terima kasih. Ya. Itulah tadi kesimpulan daripada pertemuan pada malam hari ini. Ini hanya semacam awal, titik awal ya, diajarkan obrolan ringan. Insya Allah nanti action selanjutnya ya, yang paling terdekat aja lah, yang paling ringan apa kita akan realisasikan ya, realisasikan dalam artian tadi untuk keuntungan atau laba dan sebagainya. Kita menariknya kalau maunya ke masyarakat, ke konsumen, sebagian akan kita sumbangkan dananya ke masjid. Insya Allah pasti tertarik. Gitu ya. Adapun untuk pembagian yang lain dan lain sebagainya mungkin itu karena sifatnya ya bekerja, ya kan sifatnya bekerja otomatis ada keringat seseorang harus dihargai. Ada imbalannya. Islam juga menganjurkan bahwa bayarlah sebelum keringatnya kering. Nah, itu sejalan dengan apa yang diidentikan daripada Bapak sekalian. Jadi jangan khawatir ya. Karena apa? Kalau seandainya memang pikiran kita 100% untuk kebutuhan masjid, yang pertama modal kita adalah kuat. Kuat dalam artian persen, Pak. Ya. Jadi kita tidak terganggu. Ya kan? Kita sudah ada gaji tersendiri. Nah, kita akan curahkan semuanya. Tapi kita balik lagi, warga kita mohon maaf Pak RW ya. Jadi ada yang kena PHK dengan kemarin pandemi ya kan. Kemudian untuk bangkit aja susah sekali, apalagi dihantam dengan itu tadi ya kan. Pendataan itu belum ada loh Pak. Nah, itu kan walaupun mohon maaf pemerintah sudah banyak sekali munculkan dana, Tapi kurang. kapuk belum. Nah, itu karena apa? Kapuk